Halo teman-teman jelajah candi dan situs kuno. Ketemu kembali dengan saya Bram. Dan saat ini kita akan mengunjungi Candi Selogrio yang ada di daerah Windusari, Magelang. Candi Selogrio ini berada di lereng timur Gunung Sumbing, tepatnya di sebelah timur kumpulan 3 bukit, yaitu Bukit Condong, Bukit Giyanti, dan Bukit Malang dengan ketinggian 740 mdpl. Secara administratif, candi ini berada di desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Kalau Anda masuk ke candi ini, Anda akan melewati jalan setapak. Oleh karenanya Anda dianjurkan untuk membawa sepeda motor karena mobil tidak bisa sampai ke tempat ini. Dan di sebelah kanan Anda akan melihat teras sharing yang begitu hijau dan begitu indah. Anda bisa membuang-buang mata, menikmati keindahan alam di tempat ini. Nun jauh di sana Anda bisa melihat kota Magelang, Payaman, dan mungkin Secang. Nah, betapa hijau dan indah kan? Bandungan, kemudian belok kanan ke Windusari hingga sampai ke tempat ini. Teman-teman, saya ketemu Pak Muhdaim. Pak Muhdaim ini kok penduduk Selogrio, Pak? Iya. Dusunipun pundi? Campurjo. Campurjo. Pak, di Candi Selogrio itu, dulu kalau menurut orang sini gawat nggak, Pak? Angker nggak, Pak, itu, Pak? Nggih, angker. Angker ya? Nggih. Yang bagian mana terutama, Pak? Tinggal pohon niko. Pohon di belakang candi, atasnya. di atasnya candi. Dulu kalau menurut orang sini apa, Pak? Kalau menurut orang sini gawatnya kenapa? Ini. Ada penunggunya gitu. Iya. Ya. Kalau yang di candinya sendiri malah enggak? Ya, ada. Ada ya. Lajeng dulu saya pernah dengar kalau Sloso Kliwon atau Jemuah Kliwon itu kadang-kadang ada suara gamelan sama iya. Dia. Betul, Pak? Iya, betul. Mungkin di batu gamelannya itu. Iya. Oh, ngoten. Iya. Jadi memang itu wingit ya, Pak ya. Angker ya. Nggih, angker. Saya pikir itu candinya biasa cantik itu, ternyata juga ada paling ganas. Itu paling gawat ya. Nggih. Oh iya iya. Oke, terima kasih Pak. Teman-teman, kita sekarang ada di Candi Selogrio. Candi ini menghadap ke timur ya, teman. Itu sampai ke puncak. Nah, seperti ini ada gerbang utama. Di sebelah kanan ada arca Nandiswara. Nandi ini merupakan bakta atau pemuja Siwa yang sangat setia dan pemberani. Ada tanda Trisula ya. Kepalanya sudah hilang. Tapi ini menunjukkan Nandi yang sekaligus wahana Siwa. Coba teman-teman lihat, pahatan kain Nandi dibuat begitu halus. Luar biasa. Kemudian di Garbagriha utama, di relung ini di dalamnya adalah untuk Siwa Mahadewa. Tentu pada zaman dahulu ada Lingga dan Yoni sebagai simbol dari Siwa dan Parwati. Di sebelah kiri ada penjaga Siwa yang lain. Dari laksananya, dari ciri-cirinya ini adalah Mahakala yang memegang gada seharusnya, tapi ya sekarang sudah hilang. Pahatannya pun begitu halus. Di dinding selatan candi ada sebuah relung dan terdapat arca Resi Agastya atau Kumbayoni. Beliau adalah pengajar Siwa Tatwa dari Benares ke Indah Selatan, kemudian ke Asia Tenggara. Luar biasa, pahatannya sangat-sangat halus, teman. Nah, kita sekarang bergerak ke arah barat. Di sini ada relung yang diperuntukkan bagi putra Siwa, yaitu Ganesha. Kepala Ganesha sudah hilang, mungkin karena waktu yang lama ya. Tapi pahatan Ganesha ini begitu bagus. Ya, saudara lihat, teman-teman lihat, tangan kanannya memegang patahan gading yang dipakai untuk menulis Mahabharata. Tangan kiri yang memegang modaka sudah hilang.
Nah, ini secara umum dibuat proporsional dan bagus sekali. Kita sekarang beranjak ke dinding utara, dan di situ ada relung yang teman-teman pasti sudah hafal. Itu adalah tempat Arca Durga, Durga Mahisasura Mardini, dipahat dengan sangat halus. Tetapi di Selogriyo ini Durganya agak beda dengan yang di Candi Prambanan misalnya, agak khas sedikit ya. Mahisasuranya pun beda. Kalau biasanya memegang gada, ini memegang pedang kecil, tidak begitu sangar sebagai raksasa ya. Bahkan kerbaunya pun, dalam wujud kerbaunya nanti agak beda. Nah, ini khas sekali kerbau di Candi Selogriyo, bentuknya beda kan. Itulah. Nah, ini ditrempel, diinjak sama Durga, berarti ditaklukkan sama Durga. Teman-teman, Candi Selogriyo ini diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Namun baru ditemukan pada tahun 1835 Masehi oleh Residen Magelang pada saat itu, yang menjabat di masa penjajahan Belanda, yaitu Hartmann. Karena banyaknya penemuan candi pada masa itu, kemudian di Indonesia pada tahun 1913 pemerintah Belanda membuat sebuah institusi yang disebut nama Oudheid Kundige Dienster, atau disebut sebagai lembaga kepurbakalaan, teman-teman. Nah, ini di sisi utara ada tumpuan batu seperti ini. Teman-teman, terdapat batu yang mirip gamelan, dan ini menguatkan mitos masyarakat sekitar bahwa pada tiap hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon sering terdengar suara gamelan dari Candi Selogriyo ini. Di Candi Selogriyo ini juga ditemukan peripih yang berbentuk seperti lotus petals ya, seperti bunga teratai. Kemudian ini ada lingga dan yoni kecil, dan ada patung yang sudah agak rusak. Tetapi dari ciri-ciri ikonografisnya, saya yakin ini adalah Shiva yang sedang bersila dengan 4 tangan catur bhuja. Menurut saya ini jelas sekali menunjukkan Shiva Mahadewa dengan 4 tangan. Wah, kalau masih utuh betapa ganteng dan gagah. Teman-teman, candi ini meskipun mungil, tetapi bagi saya cantik sekali. Dan yang sangat khas, kemuncak Candi Selogriyo ini berbentuk buah keben atau butun. Nah, inilah bentuk dari buah keben atau butun. Teman-teman, buah keben ini menurut kajian ilmiah merupakan bahan herbal yang luar biasa. Khasiatnya banyak, kandungan kimianya juga banyak, antara lain alkaloid, steroid, triterpenoid, tanin, saponin, dan flavonoid pada biji dan buahnya. Daunnya mengandung senyawa triterpenoid, alkaloid, dan flavonoid, likopin, dan tanin. Kulit kayunya mengandung senyawa tanin dan saponin. Ini luar biasa. Biasanya dipakai buahnya itu untuk mengobati sakit perut, kemudian obat rematik, juga sebagai obat luka. Luar biasa. Ini juga bisa dipakai sebagai herbal untuk pengobatan pasca operasi katarak. Itu di kemuncak candi itulah, seperti buah keben. Dan nama asli dalam bahasa Sanskertanya sebetulnya adalah Amalaka, mirip dengan Padma. Selalulah bersemayam di dalam Padma teratai di hatiku, sehingga aku selalu memuja dalam doaku. Senantiasa anugerahkan padaku terlepas dari segala duka, sengsara, dan halangan-halangan. Teman-teman, di sebelah selatan dinding candi, atau tepatnya di depan Arca Resi Agastya, terdapat jalan kecil menuju ke petirtaan
sumber mata air keremajaan atau awet muda. Ini saya dengan Om Wagio. Om Wagio ini adalah menjadi penyelamatan di Candi Selogriyo. Nah, Om, penjenengan ke sana itu tahun berapa, Om? Awal 2000. Awal 2000. Karena waktu itu ada laporan dari penjaganya dari Selogriyo, dari Pak Sudirman. Kurang lebih hujan 3 hari berturut-turut. Itu mengakibatkan Candi Selogriyo longsor. Tanah longsor dan candinya juga ikut longsor. Kurang lebih ya itu dikatakan 3/4 bangunan ikut amblas. Nah, pada saat renovasi itu kan mestinya ada kendala ya, karena pastinya longsor kan terus jadi timbunan kayak gundukan itu gimana cara itu dulu ya, itu kendalanya itu ya apa ya, jangkaunya itu kurang lebih dari desa waktu dulu awal itu waktu tidurnya dan istirahatnya waktu malam itu di desa. Itu kurang lebih ya sekitar 1 kilometer. Jadi mau berangkat kerja itu berjalan, pulang kerja berjalan. Padahal jalan setapak. Itu nggak pakai alat berat, Om? Enggak. Jalannya itu pertama perjalanan, yang kedua itu tanah candi longsor itu menjadi gundukan tanah itu jadi kayak gunung. Seperti gunung itu, jadi candi-candi yang batu yang longsor itu sudah berbaur dengan tanah itu. Jadi itu waktu itu juga menggali tanah yang ini batu-batu. Om, saya dengar kemuncak candinya itu kan seperti buah keben. Memang betul ya, Om? Ya memang betul itu. Waktu dulu itu bisa menentukan itu seperti buah keben. Jangan dulunya itu belum tahu kalau bentuknya seperti keben. Setelah longsor itu baru ketahuan katanya bagaimana waktu di samping di tebing-tebing itu ternyata batu yang pemuncaknya seperti buah keben itu ternyata masih berserakat di samping-samping. Terus kita dengan teman-teman dan konsultasi dicari setelahnya, doanya dan teman-temannya. Jadi kita dikumpulkan, dipaske gitu. Itu bentuknya seperti keben. Itu. Kalau tidak salah di kemuncak yang seperti keben itu kayak ada tali atau penyangga kendang gitu ya. Itu gimana itu bentuknya? Itu kan seperti ya, itu kalau tidak salah itu ya apa ya, ada 4 atau 6 ya itu. Ada sebelah barat, timur, dan selatan, utara itu kelihatannya ada. Tapi bentuknya itu kayak seperti cagak kendang. Tapi sekarang bisa tidak bisa kita pasang karena itu untuk perwakilannya itu kesulitan sekali. Hanya dulu itu hanya berapa hilang. Sudah hilang. Ketemu satu aja itu sudah hancur. Mungkin yo karena pernah hilang juga dalam waktu yang lama. Mungkin ya apa ya, itu waktu dulu mungkin sudah apa ya, hanya kelihatan ya kurang lebih besarnya satu lengan. Satu lengan, nggih. Jadi itu kayak untuk nyangga kebennya itu ya. Jadi posisi dari untuk dari sisi sana kiri. Terus Om, di jenengan tahu nggak bahwa itu mungkin sebelumnya pernah loh direnovasi sebelum jenengan? Itu kelihatan nggak? Kelihatan Mas, itu kalau apa ya, Selogriyo itu waktu itu juga sudah apa ya, kalau sudah direnovasi juga direnovasi. Okay. Kita sudah bisa mengatakan begitu karena
waktu longsor candi itu sudah pakai pengaitannya itu sudah pakai semen yang pertama. Sudah ada semen? Pak, semen, pakai semen itu. Sudah dikait dengan semen? Semen. Yang kedua itu tanda kait. Kait ya. Batu per batu itu. Betul. Sudah ada tandanya. Berarti sebelum penjenengan mungkin sudah direnovasi. Mungkin juga oleh pihak Belanda, kita nggak tahu. Kurang tahu itu ya. masalahnya. Ya. Terus kan di sana yang saya lihat tadi ya, itu ada Nandi, Mahakala, Agastya, Ganesha, terus kemudian Jonggrang, Durga. Itu dulu waktu jenengan di sana ya masih utuh seperti itu? Masih utuh, jadi tempatnya masih utuh di situ. Tapi kalau di dalamnya, di altar utama Garbagrianya nggak ada sama sekali. Linggayoninya nggak ada. Oke. Waktu saya ke sebelah selatan dari Agastya turun kan ada pancuran air. Sekarang ada batu-batu, kemudian pancuran airnya itu mengalir dari batu berbentuk lingga. Pada saat Om Pagio ke sana masih ada nggak itu? Sudah ada. Kalau saya waktu saya ke sana itu waktu merenovasi itu belum menemukan, belum bisa ketemu. Karena itu waktu dulu itu masih pertama kaca, keduanya itu masih alahnya masih terlalu liar ya. Karena sekarang sudah bersih sekali Om. Sudah bersih, sudah dipagar keliling rata. Rumput. Dulu itu dulu itu waktu awal 2000-an. Awal 2000 itu waktu pagi mau berangkat mau bekerja itu pasti kepetokan itu, atau dikatakan atau babi hutan atau apa itu. Celeng. Yaitu mencari makan di sawah. Ya, celeng. Kerap itu setiap pagi itu. Celeng, tapi nggak membahayakan manusia kan celeng. Kalau sudah tahu orang lari. Kalau ular kayak piton nggak ada. Belum ada ya. Tapi sudah terus sudah ke sini sudah untuk pemulihan tanah, untuk sementara dibangun di bawah, terus langsung pembenahan lagi di atas itu sudah seperti binatang yang liar itu sudah menjauh. Tidak ada lagi. Ya, kalau dulu secara teknis itu ada kesulitan nggak Om? Waktu harus nyari-nyari batu, ngaduk-ngaduk gitu, sudah tertuntun apa harus mikir sendiri tuh? Ya itu kan Mas, itu kan setiap candi yang pertama itu sudah mempunyai ciri khas sendiri. Yang kedua kita harus jeli alur atau ornamen sebelahnya. Sebagai contoh itu kalau patung itu yang hilang, yang tidak ketemu apanya, tangan atau kepala, ya itu yang kita cari kalau digadokan seperti itu. Itu nyarinya secara biasa atau kadang-kadang harus pakai cara tertentu Om? Ya itu itu tinggal kita ada yang pakai cara kayak spiritual itu ada? Spiritual ada, tapi kita belajar di lapangan. Di lapangan. Jadi kita langsung di lapangan, kita hadapi bentuk candinya seperti apa, alurnya ornamen seperti itu. Bisa jadi nggak itu ada satu batu hilang yang isinya ornamen itu jauh, misalnya kok ke bawah orang sampai ke bawah ke desa itu ada Pak? Ya kalau itu harus di candi lain juga bisa Mas itu. Karena Karena seperti candi itu kan ada ornamen, mungkin ada yang agak aneh. Ya. Agak aneh. Mungkin waktu dulu itu kebentuknya bagus terus diambil orang. Diambil di bawah orang. Waktu juga bisa. Jadi ada kemungkinan di setiap candi itu ornamen ada yang unik Om. Unik. Jadi misalnya Prambanan, Pelaosan, Sewu dengan Selogrio ini bisa beda. Beda. Oh gitu. Iya, beda. Saya pikir pakemnya kan sama. Tapi nanti pola dan kemudian bentuk itu kadang unik ya? Ya unik, ya. Oh, luar biasa. Sebagai contoh, saya kalau tinggal kita bangunannya Mas, tinggal bangunannya itu besar kecilnya bagaimana? Itu ngaruh juga ya. Ngaruh juga. Ya. Yang paling menonjol itu untuk pintu masuknya Mas. Pintu masuk itu beda-beda. Beda-beda.
Ornamennya atau Ornamennya. panjang, lebar, tinggi? Ya mungkin ornamennya. Ornamennya ya. Terutama ornamen. Ya, saya tadi melihat Roro Jonggrangnya di sana, durganya itu beda dengan yang di Prambanan. Gambaran. Ya, karena di Prambanan dengan Kedulan mungkin sama. Kedulan. Tapi begitu saya lihat yang di Selogrio kok beda. Ya mungkin mungkin apa ya? Seniman itu karena di sini mungkin apa skalanya skala besar. karena kerajaan. Karena kan Kalau di sana mungkin pertapaan. yang pertama itu mungkin kalau abadnya tahu abad berapa. Kayaknya lebih tua di sana. Om, kalau yang secara fisik ya, itu memang kalau pagi indah ya, Om, di sebelah sana itu. Apalagi kalau pas matahari terbit ya. Ya itu memang apa ya? Kemungkinan itu waktu dulu mungkin sudah si Pembuat itu. pembuat itu mungkin sudah apa ya sebagai insinyurnya atau apa itu mungkin sudah dirancang dengan Sedemikian rupa. itu apa ya kesehatan atau untuk semedi atau kurang saya sih kurang tahu. Tapi waktu di lingkungan kanan kiri di sana itu khususnya di Candi Selogrio itu berhadapan dengan matahari terbit. Dengan matahari itu pas. Jadi kalau menarik sekali itu. Kalau istirahat di sana matahari terbit, jadi kita luar biasa ya, enak ya. jadi Saya mendengar Om, karena saking indahnya matahari terbit pas di sana itu, sampai wisatawan yang datang itu juga dari luar negeri banyak sekali. Padahal jalan setapak. Nggih, terus di kiri kanannya juga ada teras sharing bagus banget. Nggih. Tapi dulu kesannya apa yang terkesan banget Om ketika kerja di sana itu? Itu awal ya, terkesannya itu waktu awal untuk penyelamatan. Penyelamatan itu tuh sampai sekarang itu saya sudah masih ingat. Ingatnya bagaimana? Apa itu? Di sana itu terutama alat berat tidak bisa. Nggak bisa. Pakai kapal tidak bisa. Padahal itu di bawah batu-batu itu sudah berbaur dengan lingkungan sekitar. Ya dengan air atau tanah yang sudah becek itu. Ya kita ambil inisiatif. Cari bambu yang besar itu, bambu betung. Kita lonjorkan di atas air itu atau di tanah. Untuk menaikkan batu satu persatu dinaikkan, tapi bambu itu dirangkai atau tiga bambu dirangkai jadi seperti rel. Jadi satu, seperti rel. Jadi batu supaya tidak jatuh gimana Om? Itu kan tetap dimasukkan itu. Kalau nanti diseret gitu kan bisa jatuh. Dituntun Mas. Dituntun pelan-pelan. Jadi dinaikkan di atas bambu. Itu dipakai pakai loading atau sling itu. Jadi kita ditarik sana sini kanan kiri nahan dengan batu supaya batu tidak jatuh. Tapi keunikannya menurut Om Wagio ya itu ya, karena bentuknya ornamennya juga beda. Terus kemudian kemuncaknya itu seperti buah keben itu. Keben itu. Itu tidak ditemukan di tempat lain Om. Ya, di sekitar Prambanan gini ada nggak Om? Nggak ada. Jadi unik hanya di Selogrio. Waktu dulu itu kan ada waktu bentuknya seperti buah keben. Itu waktu dulu saya ada spelling 1 tahun atau berapa itu terus bergantian dengan Marabian. Waktu dulu itu yang waktu yang bisa direkonstruksi itu waktu dulu itu Mas Rabiman bentuknya seperti Pak Rabiman. Nah itu nama Sansekertanya Amalaka dan itu sesuatu bentuk yang khas antara keben dengan teratai dan itu luar biasa. Itu luar biasa, hanya saya baru menemukannya di Selogrio kecuali kalau Om Wagio mungkin menemukannya di tempat lain. Enggak ya, belum ya? Kalau di lain candi itu kayaknya belum ya? Belum ada yang seperti itu. Yang bentuknya seperti keben itu ya, baru itu Selogrio. Nggih, luar biasa sekali Om Wagio, panjenengan ini pahlawan. Sudah merekonstruksikan sekarang karena bentuknya candinya sudah cantik, sudah asri dan sudah utuh. Nah itu jenengan ikut berjasa di situ. Matur sembah nuwun untuk apa yang sudah dilakukan Mas.